Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfarima RM, BP 1911 021015 dari kelas 4A dan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai saham. Terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Saham preferen juga memiliki hak-hak prioritas, yaitu hak atas dividen dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Terdapat dua karakteristik saham preferen. Yang pertama, preferen terhadap dividen yang terdiri dari pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Saham preferen juga memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Sedangkan yang kedua yaitu preferen pada waktu likuidasi. Terdapat tiga macam saham preferen. Yang pertama yaitu convertible preferred stock. Beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preferen yaitu memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu, di mana harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari harga atau nilai nominal sahamnya. Yang ketiga yaitu floating atau adjustable rate preferred stock. Pada saham ini, saham preferen tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar bergantung pada tingkat return dari sekuritas T-bill. Selanjutnya yaitu hak pemegang saham biasa. Terdapat tiga hak. Yang pertama hak kontrol, yang mana pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. Yang kedua yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Dan yang ketiga yaitu hak preemptif, yaitu hak untuk mendapatkan persentase pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, di mana hak ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama, dan yang kedua, melindungi pemegang saham lama dari nilai yang telah merosot. Nah, selanjutnya yaitu saham treasury. Saham treasury merupakan saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury dengan beberapa alasan. Yang pertama, digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mampu membelinya kembali. Yang keempat yaitu mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Dan yang terakhir yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambil alihan tidak bersahabat. Selanjutnya kita masuk kepada nilai saham. Terdapat tiga nilai dalam saham, yaitu ada nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar saham, sedangkan nilai intrinsik itu merupakan nilai sebenarnya dari saham. Selanjutnya nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan, yaitu terdapat beberapa nilai. Yang pertama nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham, di mana kadangkala suatu saham tidak mempunyai nilai nominal. Untuk saham yang tidak mempunyai nilai nominal, dewan direksi umumnya menetapkan nilai sendiri per lembarnya. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan, maka yang dianggap sebagai modal secara hukum adalah semua penerimaan bersih yang diterima oleh emiten pada waktu mengeluarkan saham bersangkutan. Yang kedua yaitu ego saham, yaitu selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Yang ketiga yaitu nilai modal disetor, yang mana total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Yang keempat yaitu nilai atau laba ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan yang kelima yaitu nilai buku, yang berupa aktiva bersih yang dimiliki pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham.
Adapun perhitungan nilai buku per lembar saham untuk dua kelas saham. Yang pertama, hitung nilai ekuitas saham preferen, dan yang kedua, hitung nilai ekuitas saham biasa, dan yang ketiga, nilai buku saham biasa. Selanjutnya yaitu nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Selanjutnya yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik atau nilai fundamental merupakan nilai seharusnya dari suatu saham. Juga terdapat dua macam analisis yang telah digunakan, yaitu analisis sekuritas fundamental dan analisis teknis. Analisis fundamental menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang telah dibayar, penjualan, dan lain-lain. Sedangkan analisis teknis menggunakan data pasar dari saham, contohnya harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai dari saham. Selanjutnya yaitu pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Teman-teman bisa melihat rumus yang digunakan untuk mencari nilai sekarang dari sebuah perusahaan. Juga terdapat model diskonto dividen, yaitu model untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan arus dividen masa depan ke nilai sekarang. Selanjutnya, pembayaran dividen tidak teratur. Kenyataannya, beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas, bahkan untuk periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali. Sedangkan dividen konstan tidak bertumbuh, umumnya perusahaan enggan memotong dividen karena pengurangan dividen akan dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor. Perusahaan yang memotong dividen akan dianggap mengalami kesulitan likuiditas sehingga perlu mendapatkan tambahan dana dengan memotong dividen. Jika perusahaan membayar dividen konstan yang nilainya sama dari waktu ke waktu, yaitu sebesar D, maka nilai intrinsiknya harga saham dirumuskan seperti yang tertera pada slide, yang menunjukkan model tidak bertumbuh atau model pertumbuhan nol dari pembayaran dividen untuk menghitung nilai intrinsik suatu saham. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dividen yang konstan. Bentuk lain dari model diskonto dividen adalah untuk kasus dividen yang bertumbuh secara konstan, yaitu dengan pertumbuhan sebesar G. Teman-teman bisa melihat rumus yang digunakan pada slide, yang mana rumus ini juga dikenal dengan model Gordon karena Myron J. Gordon merupakan orang yang mengembangkan dan mengenalkan model ini. Selanjutnya yaitu harga jual akhir. Arus dividen sifatnya adalah infinity, yaitu dividen dibayar terus sampai periode tak terhingga. Investor yang menyukai dividen dan tidak akan menjual sahamnya akan menerima arus dividen seperti yang diasumsikan. Nah, tidak semua investor menyukai dividen dan akan memegang saham selamanya. Investor seperti ini biasanya mementingkan capital gain dibandingkan dengan dividen, yang mana keuntungan modal atau capital gain itu merupakan keuntungan penjualan saham akibat selisih dari harga jual saham dengan harga belinya. Teman-teman bisa melihat rumus yang digunakan untuk mencari harga jual akhir, yang mana nilai P0 merupakan nilai harga jual dari saham atau disebut dengan nilai terminal, yaitu nilai akhir yang diterima oleh investor. Pendekatan PER. PER atau Price Earning Ratio atau disebut juga dengan pendekatan earning multiplier. PER menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings. Rasio ini menunjukkan beberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan dari earning. Misalnya nilai PER adalah 5, maka ini menunjukkan bahwa harga saham merupakan kelipatan dari 5 kali earning perusahaan. Selanjutnya, indeks harga saham dan corporate action. Yang pertama, indeks saham. Harga saham yang dinyatakan dalam indeks digunakan untuk analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Yang kedua yaitu corporate action. Dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Apabila terjadi corporate action, terdapat dua cara untuk menghitung returnnya. Yang pertama, membandingkan indeks harga saham individu, dan yang kedua membandingkan harga saham setelah disesuaikan.
Terdapat 3 jenis indeks harga saham. Yang pertama, indeks harga saham individu, yang kedua, indeks harga saham parsial, dan yang ketiga, indeks harga saham gabungan. Pada indeks harga saham individu, adapun cara perhitungannya yaitu IHSI atau indeks harga saham individu sama dengan jumlah saham beredar dikali harga pasar dibagi jumlah saham beredar dikali nilai dasar dikali 100. Atau IHSI merupakan harga pasar per unit dibagi nilai dasar per unit dikali 100. Selanjutnya yaitu indeks harga saham parsial. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks harga saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor, maka indeks tersebut akan laris diperdagangkan. Teman-teman bisa melihat rumus indeks harga saham parsial, yang mana indeks 100 itu merupakan jumlah kapitalisasi pasar dari 100 emiten yang dibagi dengan jumlah nilai pasar dari 100 emiten, kemudian dikalikan dengan 100 sebagai angka dasar. Sedangkan kapitalisasi pasar merupakan saham beredar dikali harga pasar per unit saham. Sedangkan yang ketiga yaitu total nilai dasar, yaitu jumlah saham beredar dikali nilai dasar per unit. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan diterbitkan oleh Bursa Efek. Sementara itu, pihak di luar Bursa Efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks saham parsial, seperti untuk keperluan lainnya. Cara perhitungan IHSG sama seperti indeks harga saham parsial, yang berbeda hanya jumlah emitennya. IHSG berubah setiap hari dikarenakan yang pertama, perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari, dan yang kedua adanya saham tambahan. Selanjutnya yaitu adanya angka dasar. Angka dasar ditetapkan oleh Bursa Efek dan setiap Bursa Efek dapat menggunakan angka dasar yang berbeda. Seperti Bursa Efek Surabaya menggunakan angka dasar 500, sedangkan Bursa Efek Jakarta menggunakan angka dasar 100. Pada awalnya Bursa Efek Surabaya menggunakan angka dasar 100, tetapi kemudian mengubahnya menjadi 500. Oleh karena itu, para analis efek harus berhati-hati terhadap indeks harga saham, terutama yang angka dasarnya mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu corporate action. Corporate action adalah tindakan perusahaan untuk melakukan yang pertama, panggilan RUPS, yang kedua, pengeluaran saham baru melalui right issue, yang ketiga, pengeluaran saham baru melalui waran, yang keempat, pengeluaran saham baru melalui convertible bonds, yang kelima, pengeluaran saham baru melalui split, yang keenam, pengeluaran saham baru melalui saham bonus, dan yang ketujuh, pengeluaran saham baru melalui dividen saham. Selanjutnya yaitu penerbitan right issue, merupakan langkah yang dilakukan perusahaan jika masih kekurangan modal dan mencari tambahan modal emisi berikutnya. Pengeluaran saham baru melalui right issue akan meningkatkan modal di sektor, meningkatkan ekuitas dan menambah jumlah saham beredar, tetapi akan menurunkan harga saham di pasar. Selanjutnya harga saham teoritis. Teman-teman bisa melihat rumus yang digunakan untuk mencari harga saham teoritis, yang mana H1 merupakan harga saham sebelum bukti rek diperdagangkan, H2 harga pelaksanaan atau strike price, S1 sama dengan saham lama, dan S2 merupakan saham baru. Selanjutnya yaitu penerbitan waran, yaitu pemegang saham lama berhak untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Hak tersebut diberikan kepada pemegang saham lama secara cuma-cuma, hanya saja pada waktu akan ditukarkan dengan saham baru harus membayar sejumlah harga yang sudah ditetapkan ketika waran diterbitkan. Sedangkan penerbitan convertible bonds dapat mengubah jumlah modal di sektor, aigo saham ekuitas, dan jumlah saham. Mekanisme dari convertible bonds adalah sejak awal sudah ada klausal bahwa pelunasan obligasi dapat dilakukan dengan dua cara dan pemegang obligasi berhak memilihnya, yaitu pelunasan secara tunai dan yang kedua dikonversi dengan saham pada perbandingan tertentu. Sedangkan tindakan split merupakan pemecahan saham dilakukan dengan alasan tergantung pada tujuan split, apakah untuk memperbanyak jumlah saham atau memperkecil jumlah saham. Jika harga saham di pasar dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan harga-harga saham lainnya, maka dapat dilakukan dengan split up.
Sedangkan split down merupakan tindakan menurunkan jumlah saham beredar yang bertujuan untuk meningkatkan harga saham di pasar agar image perusahaan meningkat. Selanjutnya yaitu penerbitan saham bonus. Saham bonus merupakan saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Sementara itu, agio saham berasal dari selisih antara harga jual saham dengan harga nominal saham, yang mana saham bonus atau disebut juga SB diberikan kepada pemegang saham lama secara gratis. Selanjutnya yaitu penerbitan dividen saham. Dividen saham berasal dari kapitalisasi laba ditahan. Dividen saham memiliki nominal yang sama dengan saham yang ada, tetapi dikonversi dengan harga pasar dan harga konversi minimum sama dengan harga nominalnya apabila harga pasar berada di bawah nilai nominal, di mana pengeluaran dividen saham akan menaikkan jumlah saham dan modal di sektor, tetapi total ekuitasnya tidak berubah. Baiklah, sampai di sini presentasi saya mengenai saham. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.